Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musola Al-Ihsan Madurekso Kuwarasan Kebumen yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kuwarasan rahimakumullah, sahabat Banser tolong duduk saja. Yang perlu kamu pahami, wajahku lebih menarik daripada belakangmu. Beli gorengan bagule perawan, perawane ayu bokongnya lemu. Hai orang Kuwarasan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Terima kasih atas kesabarannya menunggu, karena begitu padatnya jadwal. Saya capek, saya lelah, tapi melihat Anda semuanya, insya Allah hilang lelah saya. Saya selalu bilang, kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Maka saya punya prinsip, cangkemnya ngapa? Dalam hidup saya punya prinsip, jadilah pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, atau jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Itulah makna dari khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah nafi'un li ghairi, yang mampu memberikan nilai manfaat kepada manusia lain. Kalau ngomong soal capek tidak capek, Bapak Ibu pasti capek. Tapi saya ingin memberikan semangat kepada adik-adik saya, anak-anak muda. Wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Makanya orang tua kita dulu mengajarkan, ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae durung mesti mulya. Betul? Ora ana wong entuk pangkat tanpa ragat.
Sing ngetokke ragat wae urung mesti entuk. Contohnya siapa? Caleg gagal. Kendat. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Contone. Kayane ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong sing kerja wae urung mesti sugih. Contone Rika. Disitulah kenapa kemudian kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat fase-fase. Fase anak-anak dalam Sirah Nabawiyah kita baca perjalanannya seperti apa. Umur 15 tahun fase menjadi remaja, beliau menjadi pedagang. Usia 25 tahun kaya raya, masuk ke fase berikutnya, fase menikah. Usia 40 tahun jadi nabi. Banyak ujian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, maka dipercepatlah ujiannya. Maka kalau hari ini Anda banyak ujian, barangkali Anda dicintai oleh Allah. Usia 40 tahun jadi nabi, 11 tahun kemudian diuji oleh Allah. Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Ada fase berikutnya di tahun 11 kenabian, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Setahun kemudian beliau hijrah sampai kemudian berpindah ke Madinah. 63 tahun beliau wafat. Artinya apa? Yang perlu dilihat itu adalah prosesnya. Maka kenapa ada kitab Nabi yang membahas soal Nabi Muhammad, namanya Sirah Nabawiyah. Supaya apa? Kita mampu melihat prosesnya. Maka Gus Miftah selalu bilang, ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Tapi kalau di sini nggak ada kopi, saya protes. Ini adalah ujian, atau mungkin karena panitianya kere, gak ada anggaran. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Proses-proses inilah yang harus kita lewati. Gak ada seseorang mendapatkan kemuliaan sampai derajat setinggi Nabi Muhammad. Yang mungkin orang lain berpikir, kok bisa Nabi Muhammad sampai sehebat itu derajatnya. Di saat orang hari ini pengen main keluar angkasa, itu ada piknik keluar angkasa yang dibuat perusahaan Rusia. Naik ke atas, berapa biaya yang harus dikeluarkan? 250 juta dolar. Itu harganya sama dengan 3 triliun, sama dengan bayarannya Ronaldo. Dibeli Anasan, naik ke angkasa 3 triliun. Sementara sekian tahun yang lalu kita melihat, 1500 tahun yang lalu kita melihat, peristiwa itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan bahkan lebih bombastis dari itu. Maka saya selalu bilang, kalau ada orang mengatakan Islam ketinggalan zaman, salah. Islam tidak pernah ketinggalan zaman, tetapi Islam merawat zaman. Yang ketinggalan bukan Islamnya, tapi orang Islamnya. Contoh ketinggalan, harusnya kopinya ada dari tadi. Saja lupa, apalagi amplopnya. Aja kelalen ya. Transfer matane. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, kita itu beruntung jadi orang Islam. Kenapa? Kita punya role model, punya contoh yang nyata, yang bisa kita contoh dengan sejelas-jelasnya.
Itulah alasan kenapa dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena suri teladan yang paling nyata Kanjeng Nabi. Maka kemudian Nabi Muhammad didesain sedemikian rupa, bagaimana kemudian tidak terlalu jauh antara umat dengan Kanjeng Nabi, dibuat sedekat mungkin. Bandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam, yang kemungkinan menurut beberapa ahli dan tafsir beliau akhirnya diaudit oleh Allah. Kenapa Nabi Isa diaudit? Karena seharusnya Nabi Isa menyampaikan risalah supaya umat nyembah Tuhan. Karena Nabi Isa terlalu sakti, justru Nabi Isa disembah oleh umatnya. Maka Nabi Isa besok akan diaudit oleh Allah. Belajar dari pengalaman ini, Nabi Muhammad mukjizatnya biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol seperti Nabi Isa, tetapi risalah kenabiannya berhasil. Sehingga kemudian apa? Umat dengan Nabi Muhammad tidak merasa berjarak terlalu jauh. Itulah alasan Bapak Ibu, kenapa kalau saya ngaji itu selengean. Karena saya tahu jiwa-jiwa muda-muda kayak gini rata-rata selengean. Makanya ngaji juga harus menggunakan bahasa selengean. Supaya apa? Supaya bisa diterima. Maka coba Anda lihat, di mana-mana ada tempat maksiat, Gus Miftah malah datang. Diterima. Sama Purel diterima. Klub malam terima. Karaoke diterima. Apa itu karaoke? Kata rock dibuka, oke. Ketemu anak mabuk diterima. Lokalisasi diterima. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi mengajarkan khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemampuan akal tergantung hobinya. Akhirnya datang juga. Sabar Gus, sabar Gus. Makanya. Harane siapa ya? Harane siapa? Rofik. Sabar Gus. Tipis temen ya, mana sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah beruntungnya kita jadi umatnya Nabi. Umat dengan pemimpin yang gampang untuk dicontoh. Kenapa? Disengaja oleh Allah supaya kita tidak berjarak terlalu jauh dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mohon izin Bapak Ibu, kalau makan kadang-kadang di depan rumah, beliau sambil ngangkat kakinya seperti ini. Tujuannya satu, supaya umat tahu Kanjeng Nabi itu juga butuh makan kayak kita, sehingga Nabi tidak dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa itu mujizatnya terlalu wow, bahkan mohon maaf, saktinya minta ampun, bisa menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air, sampai makannya beliau kadang-kadang nggak kelihatan. Kenapa? Karena Nabi Isa itu ditakdir sama Allah Nabi yang paling miskin, sampai makan pun rerumputan. Miskin Pak. Makanya jangan kaget kalau ada kiai miskin, kalau ada kiai kaya. Nabi pun juga sama, ada Nabi yang ditakdir kaya, Nabi Sulaiman. Makanya begitu turun juga ada kiai kaya, Kiai Asep Mojokerto. Gus Miftah, Jogja. Apa ya? Gus Miftah, Jogja. Cangkemnya. Oh, para janda protes. Karena memang di mana-mana aku idaman para janda. Hei janda, dibales. Lato-lato. Rofik ya lato-latonya ya tipis. Dipublikasikan. Rofik jawab kayak dia, orang tipis, Gus lato-latonya yang kisut. Ada seru-seru. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa itu saking saktinya, jarang kelihatan makan, makanya dia nabi yang paling miskin.
Kalau ada nabi kaya itu namanya Nabi Sulaiman. Kalau kiai kaya Kiai Hasyim Mojokerto. Nabi ada yang ditakdir miskin, Nabi Isa. Begitu kiai juga ada yang ditakdir miskin. Siapa? Kiai ini kuarasa. Umpamane. Anaknya siapa? Profik. Misalnya. Oh ya, wong lebihnya dewek-dewek ya. Ana nabi jadi presiden, ya arane Gus Dur. Oh mohon maaf, nabi jadi presiden, arane Nabi Daud. Begitu kiai ya, anak jadi presiden, arane Gus Dur. Jadi wakil presiden, arane Kiai Ma'ruf. Ada nabi gagah siapa? Nabi Musa. Begitu mudun, ada Kiai gagah Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Ada nabi ganteng siapa? Yusuf. Begitu mudun ada Kiai ganteng siapa? Ya iya, masa Rafiq ya. Nabi Yusuf ya saking gantengnya meh diperkosa karo Siti Zulaiha. Aran Rafiq diperkosa. Ya ora mungkin. Rafiq diperkosa, ya ora mungkin ya Bega. Orang begitu saya mapan nyoh ya. Mas Rafiq langsung ngomong, dia ini cangkemnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk apa? Ijhad wala taksal fan nadamah lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walladzina jahadina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, Allah yang akan menunjukkan jalan-jalannya. Makanya mohon maaf, kewajiban kita itu bersungguh-sungguh, baik di dalam bekerja maupun beribadah. Karena target kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah, baru kemudian menjadi wakina ada. Jadi adik-adik, kita optimis untuk jadi orang besar. Kamu orang kewarasan, wah mana bisa Gus, Bapak Inyong bakul lanting, ora apa-apa. Siapa tahu, walaupun hanya jualan lanting, tapi rizkinya lebih besar daripada Ayu Ting Ting. Lantingnya siapa? Sambal lado. Kebesaran Nabi Muhammad karena sekian panjang tirakat yang beliau lakukan, sehingga wajar kedudukannya begitu mulia sampai derajatnya diangkat sampai langit ketujuh. Kita boleh mempunyai mimpi. Kenapa? Karena kita umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kata Al-Quran. Mimpi menjadi orang besar. Apalagi Nahdlatul Ulama sudah masuk abad yang kedua. Saya yakin akan ada orang-orang hebat dari Nahdlatul Ulama. Dan bukan mustahil salah satunya akan lahir dari kampung kewarasan. Amin. Sama Rafiq. Amin Rafiq. Doakan Rafiq panjang umur. Orang sedunia mati, Rafiq hidup sendiri. Amin, Bek. Bek, kopi Bek. Orang timur seger matanya. Belum. Kita cium dulu. Subhanallah, sangit. Sumpah sangit ya. Jodohnya karo Bek lah, Gus. Wes. Iya aja teratur bismillah. Yang ngerti inyong ya. Sangkem
Rafiq kayak. Mbak, kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya, tapi bohong. Nah, kita coba lihat sirah nabawiyah. Saya berharap kita semuanya punya mimpi untuk besar. Saya selalu bilang, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kita sudah punya role model kok, contoh role model terbaik sepanjang masa. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang mau Isra yang akan dimi'rajkan oleh Allah. Adanya mi'raj karena dimulai dari Isra. Gak mungkin ada mi'raj kalau gak ada Isra. Mungkin kalau secara lughawi, secara bahasa bisa kita maknai sesimpel mungkin. Isra itu artinya apa? Perjalanan di waktu malam. Secara bahasa, melaku wayah bengi. Jadi nanti Anda pulang ke rumah yaitu Isra, karena pulang jalan di waktu malam. Kau pengen makan di sawah malam-malam jalan, ya Isra. Secara bahasa. Kalau mi'raj secara bahasa artinya apa? Naik. Jadi kalau Gus Miftah di atas panggung ini namanya mi'raj. Secara bahasa. Mas Rafiq di atas panggung mi'raj. Besok panitia bubrai apa ki aran teng mriki? Taruh naik ke atas mi'raj. Manjat pohon kelapa sampai atas mi'raj secara bahasa. Nanti Rafiq ketemu istrinya langsung bilang sama istrinya. Kata Rafiq, inyong badhe mi'raj. Rafiq pulang langsung nyanyi mi'raj. Bojone micek. Ora tangi. Akhirnya Rafiq nyanyi lagu Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur matu bengi Rafiq gugah rondo etan kami. Si baik gemujeng ya. Alhamdulillah. Allahumma Muhammad. Jangan Rafiq. Nanti Rafiq kita sawer ya. Kita sawer masalah. Bagus tapi. Yang pertama Isra. Bapak Ibu rahimakumullah. Isra ini adalah perjalanan. Kalau secara syar'i bisa kita maknai Isra itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tetapi secara maknawi, secara hakiki bisa kita pahami bahwa seseorang itu untuk mencapai derajat kesuksesan harus ada perjalanan yang ditempuh. Makanya saya selalu bilang, Gus Miftah, kalau kamu disuruh milih olahraga lari apa jalan, saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Untuk apa lari? Kalau di garis finish gak ada kamu. Iya. Tapi bohong. Tapi kan delengi nyambul deleng janda ya. Bapak arane siapa? Arane kayak siapa? Pak Mantep. Mantan.
Mantan siapa? Oh mantan lurah. Lurahnya siapa sekarang? Endi wonge? Hah? Orang mangkat. Wah jadi kumpul segini banyak orang mangkat. Goblok temen. Emang ngumpulin orang banyak gampang. Bisa Pak Gus Miftah bisa ngumpul malah lurahnya minggat kepring. Sing ibet malah mantane. Hidup mantan. Seneng temen. Saya ini lurahnya siap-siap demo ke Jakarta ya. Perpanjangan masa jabatan. 6 tahun minta 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak berkelahi. Alasannya bukan itu. Kenapa lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Ya siapa tahu mungkin Pak Kepala Desa nggak berangkat karena sibuk bagi BLT untuk saudaranya sendiri. Isra itu perjalanan Bapak Ibu. Nggak ada orang berjalan yang tidak kesandung. Makanya orang hidup juga diuji. Apa ujiannya? Kita baca Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Nggak mungkin para rawuh manusia hidup nggak diuji, itu nggak mungkin. Coba Bapak Ibu, ini saya mau cerita serius. Tahun 2019 ini saya mau mengatakan ujian dari Allah atau bahkan mungkin teguran untuk saya. Tahun 2019 tanggal 21 Juni Mas Deddy Corbuzier masuk Islam di tempatnya Gus Miftah. Semua orang membicarakan Deddy Corbuzier sama Gus Miftah, gondrong versus botak. Karena Mas Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu. Sisir rambut. Bukan, keramas. Banter salah asian kan? Jangan salah kasih minum. Jangan salah kasih minum kamu. Nah, kamu pinter mantan copet. Ini ompong tengah. Jadi ada inyong, kalau ada orang ompong tengah itu ada lagu nih, ompong tengah brojol daya. 2019 bulan Juni, semua berita media massa, media sosial, TV, semuanya ngeliput Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Perjalanan seolah-olah mulus. Akhirnya apa? Bulan 10 2019. 4 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, Allah baru kasih teguran dan ujian untuk saya. Malam itu saya masih di tempatnya Habib Lutfi Pekalongan. Istri saya ngabari, bah saya masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Seperti biasa, bah. Istri saya waktu itu kena penyakit mastitis. Mastitis itu apa, Bu? Sisa pembengkakan air ASI. Padahal istri saya selalu nyusui anak saya 2 tahun. Sampai selama 2 tahun saya nggak kebagian apa-apa. Karena saya mengalah untuk anak saya. Padahal laki-laki itu seperti soda. Kenapa laki-laki seperti soda? Karena kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Kenapa disebut susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau satu su. Itulah alasan kenapa Al-Quran itu memerintahkan untuk memberikan ASI kepada anak 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'a. Misalnya anak itu 2 tahun. Istri saya anak pertama 2 tahun, anak kedua 2 tahun. Kebetulan anak saya baru 2. Yang pertama namanya Mufti Athaillah Shahibul Atiyah Maulana Habibur Rahman.
kedawan sing kelon inyong dewek sing meteng bojone inyong dewek kok sing jalan sang kemirika iya anak saya yang satu di Pondok Kudus yang satu masih di rumah. Jadi anak itu mohon maaf sekarang gara-gara medsos anak itu pertanyaannya apa? Kadang-kadang lebih pintar daripada orang tuanya. Makanya kenapa orang tua itu harus terus belajar supaya tidak kalah pintar dengan anak saya dulu umur 5 tahun pulang pengajian sama saya di TV Jakarta pulang di tol anak saya tanya begini Abah saya mau tanya kamu tanya apa dik? Kamu nanya. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Yang tanya anak usia 5 tahun saya diem anak saya ngomong lagi Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diem anak saya ngomong kiai viral nggak bisa jawab. Akhirnya anak saya tanya kamu nanya apa dek? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab dek kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Anak saya mau jawab, oh pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emangnya kenapa dik? Takut surganya rusak, makanya. Mastitis itu pak, itu sakit karena sisa air ASI yang masih banyak. Istri saya yang menyusui anak 2 tahun saja itu masih kena mastitis. Maka anda, anak-anak muda, mbak-mbak, tolong kalau besok kamu punya anak, susui anakmu jangan kurang dari 2 tahun. Karena kalau kurang dari 2 tahun, potensi mastitisnya itu besar. Istrinya Gus Miftah saja yang 2 tahun masih kena mastitis. Kurang ajarnya orang tua hari ini apa? Ibu, anak usia 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Anaknya dikasih minum susu sapi, ibunya kemana? Senam, satu. Kok geting aku? Wong ya tekan ya. Ya main guyu. Biasanya jilbabnya pink. Anaknya sapi itu sudah tidak mau minum susunya sapi. Makanya kenapa diambil malah diminum sama anak kita. Saya selalu bilang sebagus-bagusnya susu sapi kalah bagus sama susu ASI. Karena bagaimanapun juga ASI itu lebih bagus dibandingkan susu sapi. Karena ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Praktis. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Bisa ke sawah, bisa ke pasar, bisa pengajian. Tapi saya nitip pesan satu, jangan sampai kejadian kemarin kayak di Pasuruan. Pengajian ada Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Anaknya baru usia 3 bulan, ibunya pengajian di depan panggung. Anaknya nangis, disusui di depan panggung. Dibuka, matanya inyong deleng. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Tapi kan kurang ajar, masa nyusoni anak di depan panggung? Kan aku jadi ingin. Ingin nyampleng gak sih? Sudah 2 minggu saya nggak pulang, malah delok susu. Saya nggak butuh susu mas, kemasannya. Kotak. ASI itu praktis, ASI itu ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena kemasannya nggak gampang pecah. Kan nggak ada susu penyok, nggak ada. Ngelawer matanya.
susu sih? Ih, kok gak ngeblok? Mantan sok apa? Kan aku zizi. ASI itu praktis ekonomis. ASI itu demokratis. Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya, bisa dipakai anaknya, bisa dipakai paman dan iya. Dan yang terakhir, ASI itu dilindungi badan hukum. Badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susunya sapi itu gampang disentuh oleh orang? Karena susunya sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan langka sapi behana. Nah, sapi ngeropek. Apa ujian yang kemudian saya terima waktu itu? Begitu pagi saya pulang, saya jemput istri saya jawab, saya bilang, "Hai Beb." Istri saya jawab, "Iya say." Saya pikir sayang Pak, ternyata syaitan. Saya tanya, "Kamu sakitnya apa ya?" "Oh biasa Pak, cuma mastitis." Udah saya ayam, karena mastitis tidak berbahaya, cuman dihilangkan isinya selesai. Nah, malamnya Pak, habis ngasar saya berangkat pengajian ke Tuban dan Lamongan. Kebetulan ada acara syuting TV, acara pengajian live TV. Sampai tengah jalan, istri saya WA, "Abah mohon maafkan Bunda." "Kenapa sayang?" "Katanya dokter ada tindakan lanjut." Perasaan saya sudah mulai nggak enak. "Tolong Abah komunikasi sama dokternya." Saya ikhtiar nyari nomor teleponnya dokter, dokternya saya telepon. "Bu dokter, ada apa dengan istri saya?" Dokter bilang apa Bu? "Mohon maaf Gus Miftah, setelah ada tindakan lanjut, ternyata istrinya Gus Miftah tidak hanya mastitis, tapi positif kanker." Coba, ini ujian yang kemudian Allah berikan di saat nama Gus Miftah dibicarakan, viral macam-macam. Ternyata apa? Allah seolah-olah pengen mengatakan sama Miftah, "Miftah, kamu itu bukan siapa-siapa." Allah seolah-olah mengingatkan kepada saya, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, yang bisa memberi kuasa saya, kata Allah, yang bisa mencabut kuasa juga saya, kata Allah, yang memberikan kedudukan saya, yang mencabut kedudukan juga saya, yang memberikan pangkat dan kehormatan saya, yang memberikan mencabut pangkat dan kehormatan juga saya. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada saya, "Miftah, kamu jangan sombong. Kalau aku sudah ambil, kamu bisa apa?" Mata saya nangis. Saya waktu itu seolah-olah tersadar, sekian lama saya meninggalkan anak istri saya. Setiap hari saya harus keluar dari rumah untuk mendatangi undangan dakwah. Saya lupa dengan hak istri saya di rumah. Tapi saya harus profesional, karena malam itu saya harus ngisi di TV. Orang tahunya kalau ketemu Gus Miftah happy. Saya ngaji di Tuban, kemudian Lamongan, saya pulang. Subuh nyampe rumah sakit, saya pegang tangan istri saya. Karena saya tahu betul, istri saya orang baik, gak pernah keluar rumah tanpa saya. Istri saya Bu, tak lepas kemali buru, hilang Bu. Kenapa? Karena memang tidak pernah main kemana-mana. Saya punya uang banyak di laci, kok saya tidak bilang, "Bunda, ini kamu ambil uangnya untuk Bunda." Nggak mungkin 1 rupiah pun uang saya hilang. Coba kalau ibu-ibu kewarasan. Apalagi ibu-ibu kewarasan sekarang, saya mendengar informasi sudah pintar mencari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen pasti ketahuan. Seolah-olah Pak Allah mengingatkan saya. Akhirnya waktu itu diputuskan,
Ini harus segera diambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk istri saya. Saya pegang tangan istri saya, bunda ini salahnya Abah. Tapi yang diuji oleh Allah bunda. Ini harus bagaimana, Bah? Kalau memang harus dioperasi bagaimana, Bah? Saya bilang, bunda, nyawa pun itu kembalinya kepada Allah. Apalagi cuma anggota badan kita. Saya pengen bilang sama bapak-bapak, kalau seandainya Allah menguji kita dengan penyakit yang sama atau penyakit yang lain, tolong tenangkan istrimu. Bagaimanapun kamu adalah seorang imam, suami itu adalah surga untuk anak maupun istri. Apapun masalah yang kamu hadapi terkait anak dan istrimu, kamu harus tenang. Jangan tampakkan kesedihan, jangan menangis susah di hadapan istrimu. Pola nangisnya gagah. Ingat, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Susu. Apa kemudian yang terjadi? Ya, sebelum kita lanjutkan kita selawatan dulu ya. Biar Pak Mantan semangat. Kamu jangan bilang mantan, bilang saja alumni. Biar bisa reuni. Iya. Ya, kita selawatan dulu ya. Mau selawatan? Minta lagu apa? Koporol. Mangku Purol aja. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Joko Tinggi. Udah Joko Tinggi yuk, Joko Tinggi. Ada banter di belakang. Enak temen kayak ini cek ya. Nih, jangan dibuka anak kecil. Anak kecil tuh tidur, nggak dosa. Coba oleh mereka kayak gini robek tepuk manuknya. Itu berapa? Bisa lagu Joko Tinggi. Hah? Bisa lagu Joko Tinggi dua itu maksudnya? Oh, bojone dua. Pamantan bojone loro. Masa dua? Masa mantan loro ngaceng? Kita doakan Pak Mantan Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Mantan rambai sudah mantan masih ngaji, malah lurah nggak ngaji. Kebenaran. Ya, selawatan yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadras ya. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal anak-anak hadroh. Tapi yaitu di surga Gus Miftah kelon sama bidadari, kamu hadrowan toh. Lanjut Gus, oke. Haryanto menyangka di mampir neraka jilid. Lumayan nonton kiai kelon ya. Capeknya, yuk demi orang kuasa juragan lanting. Kok musik? Salatullah salamullah ala Rasul. Orang kesusu. Nah, jadi menyesuaikan tengah itu. Ngomong. Kenapa jadi kaget? Karena itu lembut. Ke susu. Menyesuaikan cangkem inyong ya. Supaya dibalik aku nyekel atro kowe ngaji ning kene. Sorry ya Mas Agro, sangoni ro. Mohon maaf. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kawasan habis wabil hadi Rasulillah.
Biasa. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujuti, cewek diragati tidak oke buntal kanjani. Mantan mami. Gua rasa ngundang Gus minta pamantan lurah lumayan gagah. Anak gajah hatus ning beli najan gagah menue. Sekaliwat lawe jelantah segaramon kurang uyah. Ampun tangan kapan jomblo nikah pacar mawon jomblo boten gagal. Wes gitu cinta dewek. Dolan ning sawah terus ning kali kayu nongko digawe lemari. Gus minta gagalan sregep ngaji okeh rondo sing jalodi rondone sing iki mari melu mangan kok ketinggi aku saya jomblo tuku bawang kleru
mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane sama sing dicet Robin hilang ya Robin milih sawer Bebek, sawer bebek ini nyong satunya kayak santai aja Pak Mantan. Kemarin saya pengajian di Semarang, ada jamaah tak kasih uang 200.000 pulang stroke. Pak Rofik tahu stroke itu penyakit apa Pak Rofik? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau menurut versi Pak Menurah, Pak Mantan Lurah beda lagi. Stroke itu penyakit diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mas Rofik tolong dicontohkan. Bukunya sih di baik, bukunya sih di baik. Foto buku, wah gimana tangannya? Kemarin harus saya primer, itu Rofik lah, masa lo Haryanto primer. Bapak Ibu, kita semuanya akan diuji sebagaimana Nabi Muhammad juga diuji. Ujiannya tadi Bapak Bu, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Lumrah kalau kita itu kadang-kadang dihinggapi rasa takut. Kayak ketakutan bangsa Indonesia terhadap resesi global 2023. Tapi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang desa itu nggak usah takut dengan resesi. Kalau toh ada dampak resesi, yang merasakan dampaknya itu hanya orang kota. Kalau orang desa kayak kita nggak akan kena dampaknya. Kenapa? Karena orang desa itu biasa mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Karena orang desa itu mandiri Pak, pengen makan sayur, sayurnya dewek, makan beras, berasnya dewek, makan bidik-bidiknya dewek, makan endok-endoknya endoknya pitik goblok, endoknya dewek kepingin. Kayak Rofik cilik kayak ini endoknya sepi. Ini bisa mateng. Rofik nanti berapa ya? Aja kali. Umur Rofik beda. 40. Orangnya tua teman. Kayaknya bokeh biar zaman ini gambar Rofik mentalnya kalender. Rofik 40 saya juga 40. Madu berapa Mas Rofik? Mbak hampir sama saya 41 mau 40 Mbak. Tapi kan ganteng aku.
Koyono kata kula, yo anak kowe maksiate. Baik, baik. Ya, sudah baik iki. Bisa ngerokok tak boleh ide. Terus percaya aja deh, kalau kita itu mau ngaji, mau sholawat, mau sholat, insya Allah surga, amin. Masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmatnya Gusti Allah. Karena kalau ibadah nggak mungkin cukup. Makanya saya pernah sama Rofik, kalau besok Rofik mati, masuk alam kubur, ditanya munkar nakir, hei Rofik, man Rob buka? Kamu jawab, kamu nanya. Masuk kubur pun karena hancur. Dikubuk orang malaikat, banalnya gelundung, malaikatnya bengok, toh, ganjel toh. Ternyata harian toh. Ganjelnya kecil ya, Rofik ya. Lumayan. Langsung malaikatnya bengok, begitu sulit. Apa sekarang viral ya? Ngomongnya salah aku viral, begitu sulit, bukan sulit. Viral paling gitu, cuman nggak jelas viral. Pacar bapaknya, saudaranya berapa? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Pacar 1. Dikit-dikit viral. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang lama mengali siapa? Mengali siapa? Matane. Besok aku itu pengajian saya di Jakarta. Saya punya jamaah pengajian artis. Wah, Awal Salim, Awal Kasih, Awal Mizani, saya ini akan jadi star. Dan yang paling cantik idolanya Pak Mantan Lurah, Lucita Luna. Alah nggak nangis. Bujurnya saya di, saya kan di. Oh kaya, cie. Bujurnya Pak Mantan nggak dibatin, kok ganteng aku sebentar. Minal khauf, orang itu akan diuji dengan rasa takut. Saking bahagianya anak kecil. Pecinya NU lagi, yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Diuji di dalam minal khauf wal ju' dengan rasa lapar. Makanya lumrah kalau kita kadang-kadang makan, kadang-kadang lapar, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang enggak, karena bagian dari ujian Allah dalam Al-Baqarah. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Delalah tum-tum BRT, sing katanya sugih duwe mobil kebagian, sing kiri malah enggak kebagian. Betul? Diuji lagi dengan apa? Wal anfus, dengan kematian. Orang takut mati itu lumrah. Persoalannya adalah mati itu pasti datang. Yang gak usah kita takuti berlebihan, karena takut gak takut tetap mati. Dan yang perlu kamu ingat, matimu tidak menunggu taubat, ajalmu tidak menunggu siap. Maka kenapa tiap hari Gus Miftah ngaji, harapannya satu, an-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Gus Miftah kebiasaannya ngaji, punya potensi mati, matinya pas pengajian. Umpama ning kewarasan Gus Miftah ngaji, Israel tekak langsung mungkin di masjid kewarasan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Profet. Mana boleh tidak? Ngampah sampai mana mati ya, saatnya aku udah tua. Maka walaupun Pak Mantan lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Mantan, bisa jadi yang mati mantan dulu.
termasuk ujian apa? Tandur ora panen. Makanya orang bikin lanting saja diuji kok. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang kegosongan, kadang-kadang atos, betul? Semuanya diuji. Tapi di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Makanya kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Sabar ku wonten watese napa mboten Gus? Mboten wonten. Sabar niku ora duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Bu, kenapa Nabi Muhammad diuji sedemikian? Kemudian dia diangkat ke langit karena ujian Nabi Muhammad sudah terlalu banyak dan dia bisa melampauinya dengan sabar. Semua ujian dihadapi dengan full senyum, Mas. Makanya kadang-kadang hidup itu boleh Pak sifatnya seperti anak kecil, seperti gak punya masalah. Ono kayak ngaji lah teman-teman deh. Coba kalau yang melakukan rofek dia pun dasi ya. Karena anak kecil nggak dosa. Rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Salah satunya apa? Anak kecil sampai dia dewasa. Makanya anak kayak gini rame nggak dosa. Coba kalau kamu dosa. Makanya dulu saya seusia ini bapak saya ke masjid, bapak saya sholat, saya ikut sholat enggak, nutup geduk. Akhirnya bapak saya jengkel. Begitu mau sholat duduk geduknya dideleke. Akhirnya begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketahuan, iki duduknya. Awas selalu melu. Saya itu senang bahasa ngapak dulu gara-gara saya punya jamaah ngapak. Bupati Tegal arane Ki Entus Susmana itu jamaah saya sejak tahun 2000 sekian. Dia ngaji sama saya. Makanya kenapa kalau saya dikasih tongkat ini saya bawa, ini tongkatnya almarhum Ki Entus. Kenapa saya bawa? Ini dikasih sebulan sebelum beliau meninggal. Saya dikasih tongkat ini karena saya waktu itu sakit. Kenapa saya bawa kayak pamatan? Supaya kalau pengajian saya ada pahalanya, Ki Entus dapat jariahnya. Makanya kalau Pak Mantan Lurah pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu. Yang namanya orang berjalan isra, yang banyak sandungan. Kadang-kadang apa? Ketika kita berjuang, yang musuh itu bukan orang lain, malah orang terdekat kita, betul? Makanya setan itu menggoda manusia dari arah mana? Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggoda dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah. Coba kita nggak ada dari bawah, cuma dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini menunjukkan apa? Kadang-kadang kita itu berjuang untuk agama Allah, Bapak Ibu, yang menjadi ujian itu orang-orang dekat kita sendiri. Kita berjuang, kadang-kadang kita diuji melalui apa? Melalui istri. Suaminya kuat menjadi orang miskin, orang biasa, istrinya nggak kuat. Istrinya kuat, ya nggak kuat siapa? Anaknya. Malu, aku punya bapak kok cuma mungkin umpamane. Nek ini sebelum mati anaknya apa? Mbah kau inyong isin di bapak mengkau oleh wujud ngenteni wong mati umpamane. Siapa orang itu gini? Robin. Oh, tapi jangan menghina Mudin. Saya paling nggak suka kalau mbah kaum itu dihina. Karena di kampung itu orang yang paling penting salah satunya mbah kaum. Gimana dari kelahiran sampai kematian yang ngurusi mbah kaum? Betul Bu? Tapi kita meremehkan kalau punya menantu polisi gagalnya minta ampun. Siapa menantumu? Polisi. Siapa menantumu? Tentara. Siapa menantumu? Mantan lurah. Tapi begitu ditanya siapa mantumu? Garun.
Polisi mati yang bungkus siapa? Tahu. Rofek mati yang bungkus siapa? Tentara mati yang bungkus siapa? Mantan lurah mati yang bungkus siapa? Siapa yang mau bungkus mati? Ada yang Oh, ada. Aku tahu kamu nafsu sama aku ya. Kita semuanya mati yang bungkus bakal mati bungkus cewek. Anaknya kuat, istrinya kuat, ujiannya dari mana Pak? Mertuanya. Mulai cerewet, aku isin di mantu terawakmu. Biar anakku dilamar orang sugih tak weneke aku malah kiri. Ini ujian orang berjuang. Saya bisa ngomong seperti itu karena saya pernah melewati fase-fase itu. Makanya nggak ada perjuangan yang enak tuh nggak ada. Makanya saya selalu bilang, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Makanya kalau ada orang sukses, jangan kamu lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Kanjeng Nabi bisa diangkat setinggi-tingginya sampai Sidratul Muntaha karena berhasil melewati semua ujian itu. Nggak ada manusia yang nggak diuji. Sambatnya nggak usah terlalu banyak. Sak gede-gede masalahmu kalah kalau masalahnya titik. Coba kamu lihat titik. Endok digoreng. Jadi ndok diangkremi, netes dikurung, gede dibeleh. Nang Rofek. Sing utal sak gede-gedene masalahmu kalah gede karo masalahe pitik. Dan kadang-kadang apa kurang ajar, yang berjuang ayam yang mendapat nama orang lain. Telur ayam digoreng, namanya apa? Telur mata sapi, bukan telur mata ayam. Makanya Robek, tangannya kotor gak apa-apa, lebih baik tangannya kotor tapi pendapatannya penghasilannya bersih daripada tangannya bersih penghasilannya kotor. Saya siapa? Saya Anton. Allahumma sholli ala Muhammad, saya yakin Rofik pasti masuk surga. Cangkemnya. Berapa orang itu saya? Kurang matangnya. Ini yang bayang berat jelas. Ini ngarane jadi tekat dibanding kambil. Kita kan tuh kayak dia, karena kambing yang ngombe baliknya mulai sini ya minum ganteng kayak dia, masa ganteng-ganteng kayak dia kambing ini matangnya Pak mana dibawa? Iya, yang pengen bawa air keras. Wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, hidup itu cuma ada dua. Kalau nggak suka, duka. Kalau suka, syukur. Duka, sabar. Kayaknya Pak Lurah, Pak Mantan Lurah sama Bu Mantan, kayaknya besok masuk surganya karena syukur dan sabar. Pak Mantan Lurah masuk surga bersyukur, punya istri cantik. Ibu Mantan Lurah masuk surga bersabar. Ibu juga yang ini. Suka dan duka, suka bersyukur, duka bersabar. Kalau kemudian ciri-ciri orang bersabar itu siapa? Orang yang ketika dikasih musibah oleh Allah dia mengatakan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu punya calon istri kok diambil sama orang, kamu gak usah marah, cukup sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia tidak jadi kamu nikahi? Karena Allah akan memberikan ganti yang lebih bagus. Amin. Masa cowok diputus pacarnya nangis? Agunganan, kowe ngiwo, akunya bertahan, kowe karo wong liya. Saya dulu kuliah gak pernah punya pacar. Ya. Gak ada yang mau sama saya. Karena saya miskin. Tapi hari ini saya sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Oke. Kalau Pak mantan orang beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ini kayaknya pulang langsung mandi 7 kali. Cobaan terbesar hidup saya hari ini adalah mantan Nur Haryanto yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Kenapa? Karena rambutnya putih semua. Udah, ini orang batin bajingan. Belum pernah semir. Semir ya ini. Belum pernah tahu cerita. Belum pernah semir. Nggak usah disemir, rambut putih bertanda Pak Haryanto sudah tua. Kandungnya dulu usianya 63 tahun, sekarang 64. Berarti sudah dibonusi setahun. Kan besok pergi. Pergi di Jogja, mau ke Inyong. Mau nangis. Nah Bapak Ibu saya menanyakan, adanya mikrot karena dimulai dari Isra. Nggak mungkin seorang mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi ketika dia tidak mau berjuang. Makanya apa? Mahfud tadi mengatakan apa? Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malas. Hei anak-anakku, jadilah orang yang mempunyai cita-cita, afirmasi, tapi bukan halusinasi. Saya yakin ibu-ibunya hari ini, Anda duduk di sini apa adanya, diniati tirakat. Insya Allah dari tirakatmu Allah akan mengangkat derajat anak cucumu. Maka malam ini saya berdoa, semoga siapapun yang sakit Allah sembuhkan. Yang sempit Allah lapangkan. Yang susah Allah senangkan. Yang bersedih Allah bahagiakan. Yang berhajat Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30. Tengah pagi sejamnya dirampok 200.000, kalau sampai isu dirampok terus. Ayo bayarmu. Kalau ini aja bisa lupa. Kenapa Robert saya kasih uang? Karena kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Akhirnya Bapak Ibu, mumpung ini malam 27 Rajab, di mana malam ini sekian tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum berdoa mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah semua mengangkat derajat anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Dengan membaca sholawat hasbi rabbi jalallah 3 kali. Enggak usah pakai musik. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi
La ilaha illallah. Sudah malih. Hasbi Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Hasanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.